Dulu dihina oleh Amerika guys, tapi kini Indonesia bangkit iaitu ciptakan jet tempur Boramae KF-21. Ini kecanggihannya, dan bagaimana kecanggihan jet tersebut, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Okay, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, bagi anda yang baru saja menjumpai Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang bertengahkan tentang reaction tentang Indonesia, militernya, alutsistanya, makanannya, presidennya yang baik, berjiwa rakyat, orang-orangnya yang baik, tempat wisatanya yang cantik dan menarik. Wow, dan banyak lagi yang saya reactionkan untuk anda semua guys. So jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey guys, hari ini saya nak reactionkan satu lagi video daripada channel iaitu Militer Magazine. Kini subscribernya adalah 182,000 subscriber. Anda boleh pergi ke channelnya, anda boleh tekan subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Militer Magazine. Dan tajuk yang kita nak reactionkan yang seperti saya katakan di intro tadi, dulu dihina Amerika, Indonesia bangkit ciptakan jet tempur Boramae KF-21. Ini kecanggihannya. Bagaimana kecanggihan jet tersebut guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. So, mari kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Militer Magazine. KF-21 Militer Magazine. Wow. MM. Oh, ini alutsista yang kerjasama Korea dengan Indonesia. Halo sahabat Militer Magazine. Indonesia yang selalu ditekan dan dihadang terus oleh Amerika Serikat atas pembelian jet tempur baru TNI, akhirnya Indonesia akan membuat jet tempur sendiri. Jet tempur yang dimaksud adalah jet tempur KF-21 Boramae. Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan untuk membuat pesawat canggih untuk TNI. Wow, luar biasa. Boramae, kesepakatan KF-21. pengembangan jet tempur KF-21 antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan mencapai babak baru. Dia punya design tu ada sikit-sikit macam F-35 buatan Amerika guys. Adalah. Dia punya bentuk dia. Terbaru, Indonesia mengirimkan kembali 100 insinyur untuk bergabung dalam proyek pesawat tempur ini. Adalah Yonhap, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, menyebut bahwa saat ini sudah ada 32 insinyur yang sedang dalam pengurusan administrasi seperti visa. Lantas, seperti apa kecanggihan dari jet tempur ini? Yuk kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sahabat Militer Magazines sudah subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Okay? Ini rasanya saya pernah reaction dulu masa mula-mula launching dia. Rasanya 2 bulan lepas, 3 bulan lepas menegaskan kembali komitmennya yang berkelanjutan untuk pengembangan bersama KF-21 IFX dan mencari kerjasama agar para insinyurnya segera kembali ke Korea Selatan. Jet tempur KF-21 akan dipersenjatai dengan rudal udara ke udara BAE Meteor atau rudal anti udara bertenaga jet pertama di dunia, dan rudal jelajah SAAB atau MBDA Taurus yang kemungkinan akan memberikan presisi daya tembak udara ke darat. Pesawat tempur ini juga dipersenjatai dengan meriam Gatling M61 20 mm yang disediakan oleh General Electric.
Jet tempur baru ini memiliki panjang 55 kaki dengan lebar sayap 36 kaki. 55 Membuatnya kaki. sedikit lebih panjang dan lebih sempit dari F-35A Joint Strike Fighter. Ya, dia punya bentuk tu lebih kurang macam F-35 yang Amerika punya ya. Kalau kita tengok bentuknya hampir sama. Dalam 80% macam tu lah, 85%, dekat-dekat sama Terasa lebih kecil dari FA-18AF Super Hornet dan F-22 Raptor. Kalau tengok betul-betul memang. Jet tempur Boramae sangat mirip dengan F-22 Raptor dengan stabilisator vertikal miring, sayap yang berbentuk berlian, intake udara bersudut, dan F-22. mesin jet ganda. Maknanya dia ambil F-22 ni hampir sama, sebab F-35 pun dah hampir dia menyerupai. Maknanya dia, kalau nak katakan betul-betul serupa dia, bentuk dia adalah dengan F-22 yang daripada Amerika tu. Pesawat ini memiliki 10 cantelan eksternal untuk membawa senjata, polong sensor, dan bahan bakar. Pesawat ini juga memiliki berat lepas landas minimum 17.000 pound dan berat lepas landas maksimum 56.400 pound. Dua mesin General Electric F414 milik Boramae, yakni mesin yang sama di jet tempur FA-18IF Super Hornet. Mesin ini dapat menghasilkan daya dorong maksimum 44.000 pound. Korean Aerospace Industries menggambarkan kecepatan tertinggi jet tempur sebagai 1.400 mil per jam atau kurang dari Mach 2. Ikan sebentar Tapi memang kalau saya tengok pada dia punya bentuk tu, memang tak lari daripada F-35 yang daripada buatan Amerika tu guys Okay, kita skip iklannya. Korea Selatan menyebut Boramae sebagai jet tempur generasi 4,5. Jet tempur ini tidak dimaksudkan untuk menjadi siluman generasi kelima seperti F-22 atau F-35. Cantik Meskipun betul hampir pasti memiliki tanda radar yang lebih kecil daripada generasi keempat seperti F-15 dan F-16. Boramae ada di antara keduanya. Teknologi jet tempur KF-21 mencakup sistem radar array yang dipindai secara elektronik untuk mendeteksi dan melacak ancaman udara. Sistem pencarian dan pelacakan inframerah untuk mendeteksi pesawat secara diam-diam pada jarak yang lebih pendek dan pod target elektrooptik yang dapat mendeteksi target di udara. Proyek KF-21 IFX sendiri dimulai pada tahun 2015 antara Korea Selatan dan Indonesia. Kedua negara sepakat membangun pesawat tempur itu dengan biaya sekitar 7,6 miliar US dollar atau setara hampir 110 triliun rupiah, dengan Indonesia yang membiayai 20% dari pengembangannya. Indonesia share dengan Korea 20% lah share Indonesia untuk membina jet tersebut. Dalam kesempatan itu, 114 insinyur Indonesia dilibatkan. Sebelumnya pada bulan April lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke negeri ginseng itu. Dalam kunjungan itu, Indonesia disebut sepakat untuk menjalankan kembali proyek itu. Bahkan, Indonesia sempat meminta pihak Korea Selatan untuk mengisi gap kemampuan teknologi antara kedua negara. Indonesia menyambut baik proposal yang dibuat oleh Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara dan menyatakan harapan atas dukungan Korea Selatan untuk membantu pejabat Indonesia mengejar kesenjangan teknologi dalam proyek pengembangan bersama KF-21 IFX. Jet tempur KF-21 dapat terbang dengan kecepatan maksimum yang cepat hingga Mach 1,81. Pesawat dengan panjang hampir 17 meter ini dapat dioperasikan dengan satu kru saja. Satu kru saja. Melihat spesifikasi itu, pesawat yang masih akan beroperasi tahun 2026 mendatang ini diperkirakan ditaksir dengan harga 50 juta US dollar hingga 60 juta US dollar. 50 hingga 60 juta USD satu tapi kira lebih murah lah daripada kalau kita nak kata yang Sukhoi Su-35 tu. Su-35 tu sebuah saja 250 juta tau.
bukan kaleng-kaleng dia punya ciptaan ni. So okay guys, kita dah reaction tadi bagaimana dulu dihina Amerika. Kini Indonesia bangkit ciptakan jet tempur Borame KF21. Ini kecanggihannya. Wow, memang sangat canggih lah. Tapi harganya memang sangat murah ya. Orang kata tak adalah sangat mahal seperti Sukhoi Su-35. Su-35 tu sebuah saja 250 juta dengan hampir-hampir 300 juta. 300 juta US dollar. Bayangkan dia punya harga tu. Ini setakat 50 hingga 60 juta US dollar, kira okey lah. Kalau nak lebih kurang katalah di sini 5 buah KF21 bersamaan dengan harga sebuah Su-35 Sukhoi daripada Rusia tu. Lebih kurang jimat lah. Tapi kata nak kecanggihannya, dia pun canggih juga. KF35 ni bukan kata tak canggih. Jet tempur mana yang tak canggih? Orang kalau dah buat jet tempur mesti canggih. Mana ada yang tak canggih? Mesti yang orang digeruni punya. Itulah kehebatannya Indonesia dan kerjasama dengan Korea. Tapi di situ katanya share Indonesia hanya 20% lah. Tapi tak apa, walaupun 20%, kita ada share juga untuk membuat satu alutsista yang canggih seperti itu. So walau bagaimanapun, saya doakan semoga Indonesia terus berkembang, terus maju dan terus makmur dengan banyak lagi yang alutsista dan banyak lagi yang benda canggih-canggih yang mereka ciptakan. Daripada segi alutsista, pesawatnya, tank bajanya, dan daripada segi ekonominya, saya doakan semoga Indonesia terus makmur dan terus maju. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. So saya juga mohon maaf kepada anda sekiranya saya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa, tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Okay, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.